saham apa Mas Ramza? Gimana pola ininya? Biasanya dibagi-bagi tuh. Ada yang buat uang jajan, buat hari-harian, ada yang di apa? Didiemin gitu ya. Didiemin sampai dia naik gitu nilainya. Kalau mau Iya aman, Pak. kalau mau aman ya bank-bank tuh sekarang bagus-bagus biasanya. BCA, BRI, Mandiri. Mandiri saya terakhir beli bulan apa ya? Bulan Juli kalau nggak salah Juli itu 9.300, sekarang 10.500. Mungkin kalau 2 tahun lalu kalau nggak salah harganya masih 3.000 tuh lagi jelek-jeleknya tahun 2020 ya. Oke. Maaf kelempar Pak tadi Pak. Eh, Maaf terlempar tadi Pak. terlempar maksudnya gimana tuh? Lempar dari Zoom Pak. Oh Ya, gitu. baru join. Iya Pak. Udah ini kan? Udah join Belum? lagi Pak. Ya. Iya iya. Biasanya saham apa Mas Ramza? Eh, lebih ke ini sih Pak. Lebih ke ya semua Pak. LQ45 terus eh, yang gorengan juga Pak. Gorengan juga ya. Lebih ke teknikal cuman cuman ada gabungan dikit fundamentalnya gitu Pak. Iya iya iya. Dasarnya gitu. Oke. Kita mulai aja ya nanti kita pertemuan 2 kali. Pertemuan 2 kali jadi minggu ini sama minggu depan. Minggu depan mungkin kita bahas ini aja bahas kasus karena dua-duanya ini sebetulnya market microstructure. 2 sesi ini market microstructure semua dan ini berkaitan sebetulnya dengan ini pergerakan ini ya pergerakan harga-harga gitu harga-harga di bursa. Kalau dulu memang bursa saham gitu kan yang banyak dibahas tapi ada juga yang sekarang itu udah mulai koin juga udah dibahas gitu jadi nanti saya kasih satu jurnal yang membahas mengenai marketnya Bitcoin gitu ya marketnya Bitcoin jadi ada yang neliti tuh kalau nggak salah saya dari Jerman gitu mengenai marketnya Bitcoin, pergerakan seperti apa, dan nanti kita bahas minggu depan. Ya, oke saya mulai aja ya. Pertama ini, nah ini nih secara definisi ya market microstructure ini, market microstructure ini lebih ke membahas ke mekanisme perdagangan, tapi lebih tepatnya ya sebetulnya ke bagaimana proses pembentukan harga. Ini pendapatnya O'Hara yang pertama kali. Nanti saya kasih bukunya, ada bukunya O'Hara juga. Kalau ilmu ekonomi itu banyak membahas mekanisme perdagangan, microstructure ini lebih fokus bagaimana mekanisme perdagangan itu mempengaruhi proses pembentukan harga atau price discovery. Jadi bagaimana harga itu terbentuk. Jadi nanti kita mesti tahu dulu sebetulnya struktur pasarnya seperti apa sampai harga itu ada terbentuk. Terutama itu nanti di sisi bid sama ask ya, bid sama ask spread itu munculnya dari mana? Ada beberapa teori yang mendasari gitu ya. Ini sebetulnya topiknya menarik kalau kita mendalami gitu ya. Ada beberapa beberapa item. Lalu yang kedua ini pendapat dari Haris, microstructure, market microstructure yang menyelidiki perdagangan atau trading dan organisasi market. Tapi kalau lebih ini sekarang itu lebih tepatnya ke pembentukan harga sih. Sebetulnya lebih ke bukan organisasinya karena organisasinya ini memang menentukan pembentukan harga. Lalu ada pendapat dari Jong dan Rindi bahwa ini market microstructure ini ke proses dari pembentukan harga finansial. Nah, ini yang paling tepat menurut saya ini pendapat dari Amber Working Group bahwa market microstructure ini dikhususkan untuk teoritis, empiris, dan eksperimensial penelitian tentang ekonomi pasar sekuritas, termasuk peran informasi, ya peran informasi. Jadi informasi itu penting karena broker itu sering menghadapi kan posisinya di 2 posisi gitu ya di 2 sisi dari sisi ask maupun dari sisi bid. Price discovery lalu pengukuran kontrol determinan dari likuiditas dan biaya transaksi
dan implikasi bagi efisiensi. Di manajemen keuangan udah belajar tuh, udah belajar belum yang mengenai efisien market hipotesis? Belum ya? Iya, Pak. Ada kan? Ada dibahas di manajemen keuangan mengenai efisien market hipotesis. Nah ini implikasinya sebetulnya termasuk di market microstructure dan regulasi mekanisme perdagangan alternatif dan struktur pasar. Jadi bagaimana pasar itu dinilai efisien nanti kita lihat ya. Apakah bagaimana pasar itu dinilai liquid gitu ya. Liquid sebetulnya liquid itu kalau efisien itu sebetulnya kalau bid ask spread-nya itu nggak terlalu besar gitu. Nah, ukurannya gitu ya, spread-nya nggak terlalu besar. Berarti marketnya efisien. Kita lihat dulu di pasar keuangan ini ada dua trader, ada dua jenis trader ya atau pemain atau pedagang gitu ya, dua jenis pedagang di sini. Trader ini ada yang proprietary trader, ada yang merupakan broker. Jadi kalau dia proprietary trader atau dealer, ini trading untuk kepentingan keuangan mereka sendiri atau untuk perusahaan, gitu ya. Jadi bisa jadi dia adalah pegawai dari satu perusahaan, tapi trading itu untuk kepentingan keuangan dari mereka sendiri. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan. Jadi dengan membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Apakah itu investasi jangka panjang atau itu berupa perdagangan harian. Jadi si proprietary trader ini dia melakukan untuk kepentingan sendiri atau perusahaan tempat dia bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan trader yang satu lagi ini broker atau pialang. Jadi keuntungan dari perdagangan itu tidak penting karena mereka broker ini dapat komisi untuk perdagangan dan layanan dari klien mereka. Jadi kalau broker mereka akan mendapatkan komisi. Jadi kalau keuntungan itu mungkin tidak terlalu penting buat mereka. Jadi layanan mereka itu mencocokkan antara order beli dan order jual dari klien dan dihubungkan dengan bursa. Lalu ada proses clearing, proses penyelesaian ini ya settlement, penyediaan data gitu, penelitian pasar dan menawarkan kredit. Ini tugasnya broker. Jadi si broker itu dia akan menerima komisi, keuntungan dari trading dia itu tidak terlalu penting gitu ya, tapi dia akan dapat komisi dan dia akan mencocokkan pesanan dari order dari kliennya, order beli atau order jual. Jadi dibedakan ya antara broker sama proprietary trader. Trader ini untuk kepentingan sendiri, proprietary trader. Tradernya sendiri kita bisa lihat ada dua tipe lagi. Satu, profit motivated trader. Jadi mereka melakukan trading secara rasional itu mengharapkan keuntungan dari trading. Jadi rasional mereka mengharapkan keuntungan. Kalau utilitarian trader, selain mendapatkan keuntungan, mereka juga mengharapkan keuntungan tambahan, gitu ya. Ada manfaat tambahan yang diperoleh dari melakukan trading. Jadi ada trader yang memang profit motivated, dia lebih cenderung untuk mengharapkan keuntungan. Sementara di satu sisi ada lagi juga yang lain trader ini yang selain keuntungan juga mengharapkan ada keuntungan tambahan. Contohnya apa ini kalau ini trader umum gitu ya seperti kita sendiri kalau melakukan trading mengharapkan keuntungan sementara kalau utilitarian mungkin mereka melakukan trading untuk misalnya menjaga cash flow atau melakukan hedging. Nah, ini sering di perusahaan keuangan gitu ya seperti bank itu dia melakukan trading juga, bank melakukan trading tapi portofolio yang disimpan di bank itu sebetulnya dimaksudkan untuk dijual kembali. Jadi kalau di bank itu di neracanya itu terbagi dua nanti ada banking book, ada trading book. Nah, yang trading book itu dimaksudkan untuk dijual kembali. Kalau ada pertanyaan silakan ya, potong aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada trading book, ada banking book. Jadi kalau yang di trading book itu dimaksudkan untuk dijual kembali dan mereka melakukan trading itu sebetulnya untuk menjaga likuiditas. Gitu ya, selain mendapatkan keuntungan juga untuk cadangan likuiditas. Sekuritas itu sebagai cadangan
kalau tiba-tiba membutuhkan dana cash flow yang harus dibayarkan segera, itu surat berharganya dijual. Entah itu bentuknya obligasi, entah itu bentuknya saham gitu ya. Nah, ini di utilitarian trader. Trader ini kalau berdasarkan informasi, kita lihat ini ada informed trader. Jadi dia mendasarkan keputusan trading pada informasi dari nilai fundamental aset. Ya, dari nilai fundamental aset. Jadi kalau dia membeli aset itu hanya dinilai dari fundamentalnya. Ya, dari ini apa kalau misalnya secara fundamental sebetulnya saham ini underprice atau overprice. Jadi mereka mungkin akan membeli saham yang mereka nilai itu underprice. Sedangkan technical trader dia ini meyakini bahwa informasi yang diperlukan untuk keputusan trading termasuk di dalam dinamika harga. Jadi kalau ada informasi lain yang diperlukan dalam keputusan trading itu termasuk dalam dinamika harga itu di technical. Yang satu lagi di informed trader, ini yang memang dari fundamental. Lalu trader yang lain adalah dealers. Dealer atau market maker. Ya, dealer atau market maker ini seperti orang yang ditunjuk gitu ya. Dia akan memberikan supply atau likuiditas kepada trader lainnya. Nah, ini berdasarkan keputusan dalam melakukan trading. Ada informed trader, ada technical trader, ada dealer atau market maker yang memberikan supply likuiditas kepada trader lainnya. Sampai sini ada pertanyaan. Ini kita masih membahas mengenai struktur pasarnya gitu ya, struktur pasarnya, pemain-pemainnya, jenisnya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, bentuk mereka membeli atau menjual perintah dari klien itu kan yang disebut dengan order. Jadi, kalau si tradernya ini melakukan perdagangan, mereka akan mengirimkan order atau pesanan ke pialang mereka, ke dealer mereka. Nanti kita lihat sebetulnya marketnya sendiri ada dua. Ada dealer driven, ada yang order driven. Sekarang itu udah lebih banyak order driven. Hampir semua aplikasi-aplikasi itu kan order driven. Jadi nggak ada lagi dealernya di situ ya. Tapi kalau dulu bursa itu banyak masih pakai, sampai sekarang memang masih pakai dealer driven. Jadi si trader ini akan mengirimkan order ke pialang. Ya, order ini akan menentukan instrumen perdagangannya seperti kuantitas, apakah dia beli atau jual pada harga berapa, dan kondisi lain yang harus dipenuhi dalam melakukan perdagangan. Kalau order ini menemukan partner lawan mereka di market, maka transaksi terjadi dan bahwa order itu terpenuhi. Itu. Jadi kalau mereka order itu ketemu partnernya lawannya di market, maka transaksi terjadi dan dapat dikatakan bahwa ordernya terpenuhi. Nah, ordernya sendiri ada dua macam. Nah, ini mungkin teman-teman tahu nih, kalau yang suka pakai aplikasi, tahu ada market order, ada limit order. Kalau market order, jadi harga yang diorder itu dieksekusi pada harga yang terbaik yang tersedia pada waktu kedatangan order. Misalnya begini, saya pengen beli saham Telkom gitu. Jadi saya order beli saham Telkom dan berapapun harga saham Telkom yang muncul waktu itu yang akan saya ambil. Gitu ya. Satu lagi limit. Kalau limit order ini ditentukan oleh si trader. Tradernya menentukan. Saya ingin beli harga saham Telkom dengan harga maksimum misalnya gitu ya. Misalnya dengan harga 15.000 misalnya. Nah, itu ditentukan. Dan itu bisa dieksekusi kalau sudah menyentuh minimum angka tersebut. Jadi limit buy dan sell order itu dikutip di market dengan harga bid dan ask mereka. Ini harga ini juga sering disebut sebagai harga reservasi.
harga tertinggi, harga reservasi atau harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli atau harga terendah yang bersedia diterima oleh penjual. Itu harga reservasi. Jadi limit itu yang disebut dengan reservasi. Eksekusi akan dilakukan kalau sudah mencapai atau lebih baik dari harga limit order. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang pakai aplikasi nggak? Kalau Pak izin trade? tanya Pak, Iya, iya, silakan. berarti kalau market order kayak buy now gitu ya Pak ya? Ya, kayak buy now, betul. Buy Oke, now. Misalnya makasih Pak. gini, saya pengen beli saham Mandiri tadi ya, 10.500 dengan harga 10.500. Nah, di market itu misalnya ada yang saya pengen beli misalnya 1.000 lembar, di market begitu ada yang langsung tersedia 1.000 lembar misalnya dengan 10.400 gitu ya. Kan saya berarti kan kalau mau beli kan maksimumnya 10.500. Begitu muncul harga 10.400 ada 1.000 lembar, saya ambil. Atau misalnya ada 700 lembar cuma, tapi harganya 10.400, ada 300 lembar dengan harga 10.500, maka transaksinya akan dieksekusi. Itu limit order ya, limit order ya. Tapi kalau market order langsung berapapun yang muncul, buy now, betul. Lebih tepat seperti buy now. Ini bisa kebayang nggak sebetulnya kalau kita pakai limit order atau market order gitu, akan ada efek nggak sama ininya, sama apa ya, sama price discovery, sama kemunculan harga. Pasti kan akan ada efek ya, maksud saya kan akan ada efek. Jadi eh, nanti deh, ini memang di slide-slide berikutnya. Tapi memang pengertiannya seperti itu tadi itu, Mas siapa tadi, Mas Febri ya. Pengertiannya seperti itu. Kalau dia market order, buy now, limit order, saya tentukan limit. Ada yang pernah lihat nggak di aplikasi? Mas Ramza tadi pakai apa biasanya? Kalau ini, beli saham. Eh, pakai beberapa akun Pak, ada yang eh, Mandiri Sekuritas, terus kadang pakai Mirai juga, Hmm. Hmm. sama iPod. iPod Go ya. Itu ada limit order, market order. Eh, Enggak, ya. ada sepertinya Pak, ada. Ada ya. Kalau kalau di koin itu yang jelas benar tuh. Coba aja di Indodax. Indodax tuh kalau kita mau beli koin ada. Ada limit order, ada market order. Sebentar saya di slide saya terakhir tuh ada saya cantumin. Nah ini nih. Ini dari Indodax nih. Contoh ya. Ini limit order. Limit order ini harga yang saya tetapkan. Jadi saya akan beli pada saat harga misalnya 140 sekian. Jumlah yang ingin digunakan ini gitu ya. Lalu ini jumlah koin yang ingin diperoleh. Ini limit order. Jadi saya akan beli misalnya dengan harga 140 sekian. Ini harga kan ada di 144, 146. Saya akan beli dengan harga 140. Jadi uang saya yang akan digunakan ini ya, 457.000. Atau jumlah koinnya ada 3.260 koin. 3.264 koin. Uangnya 457.000. Saya akan beli. Ini akan tereksekusi pada saat harganya 140. Pak, izin tanya, Pak. Iya, Berarti kalau kayak gitu dia otomatis ya, Pak? Jadi ketika harganya 140, itu akan langsung iya, terbeli gitu ya, Pak, maksudnya? betul. Kalau kita beli Oh, kan berarti itu harga maksimumnya ya. Harga maksimumnya. Kita akan beli dengan 140. Kalau ada 139 dieksekusi juga. Dia akan cari harga terbaik, oh, tapi maksimumnya 140. oh ya, siap, Pak. Ini kalau yang merah-merah ini kan, Pak, ya, Pak izin Pak.
Mm-mm. Mungkin ini apa ya, saya nangkap nih itu Pak tadi mungkin awalnya saya agak bingung Pak, cuman setelah ada penjelasan lebih lanjut mungkin lebih kebayang. Jadi mungkin kalau market order itu kita misalnya saya itu kan biasa pakai aplikasi itu Pak. Jadi kalau Mm. saya mau beli saham, saya langsung beli di harga pasarnya gitu ya Pak. Makanya tadi Mas Nanda juga bilang buy now. Tapi kalau Betul. misalnya limit order itu ibaratnya seperti ini mungkin ya Pak ya. Misalkan Ya, setelah saya melakukan analisis, terus saya ingin beli misalkan Telkom gitu ya Pak ya. Saya mau beli Telkom misalkan di harga 4.300 misalnya. Itu ya, kan artinya saya seperti pesan beli ya, misalkan di pagi hari, jadi ya. kita nunggu aja gitu ya Pak ya, tapi belum tentu dapat gitu ya Pak ya. Belum tentu dapat. Mungkin belum tentu dapat, sama juga mungkin seperti saat kita sudah punya barang, kita mau jual, misalkan kita mau jual 100 lot, Ya, tapi belum tentu 100 lot ini kejual semua gitu ya Pak ya. betul. Nah, yang kanan Oke, ini baik. market order nih, Mas. Yang kanan ini market order. Jadi buy now nih. Saya mau beli Bitcoin, market instan. Tinggal saya input rupiahnya aja. Ini nanti biayanya berapa. Saya input rupiahnya, nanti dapat koinnya berapa, itu nanti tergantung di market harga yang diperoleh gitu ya. Kan harga ini kalau kita lihat seperti di Indodax ini kan harga ini akan bergerak terus. Ini yang merah-merah ini sebetulnya yang as, yang hijau-hijau ini bid. Nah, kayak gini nih sebetulnya lebih banyak yang as, lebih banyak yang mau jual. Yang sebelah si hijau-hijau ini sebetulnya lebih banyak yang pengen beli. Sorry, ini yang pengen beli. Jadi lebih sedikit gitu ya daripada yang pengen jual. Betul tadi pengertiannya gitu tuh, Mas, apa namanya, Mas Danar tadi, Vario. Baik Pak, terima kasih. Ya kira-kira gitu ya gambarannya ya, teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan limit order dan market order. Kalau boleh berpendapat, sebetulnya lebih efisien mana? Limit order atau market order? Lebih efisien mana? Enggak apa-apa pendapat aja. Sebenarnya sih Pak kalau secara pribadi sih lebih saya sih lebih pilih yang limit order ya Pak ya, karena kalau limit order kan artinya kita sudah menganalisis terlebih dahulu begitu Pak untuk meraih keuntungan. Karena kalau Ya, market order ini kita buy now gitu, jangan-jangan kita nyangkut gitu Pak, ya, nyangkut di pucuk gitu Pak. ya. Itu memang ini ya, nggak ada yang salah, nggak ada. Nanti kita lihat ada beberapa teorinya mengenai itu gitu. Oke, saya balik lagi. Itu bedanya. Jadi order itu memang bisa market order atau limit order, ya. Nah, limit order ini tidak, kalau sampai penutupan trading hari itu tidak tereksekusi, dia tetap akan tercatat di limit order book, tapi akan dihapuskan pada saat market tutup. Jadi pada saat marketnya tutup ya sudah, ini kita putus gitu ya. Untuk hari itu limit order kita akan tidak tereksekusi. Besok kita harus input lagi limit order berapa. Nah, ini penjelasannya. Ini tadi limit order menentukan harga terburuk jika atau over tertinggi dan bid terendah, di mana tradernya setuju untuk bertransaksi. Kalau harga yang lebih baik tersedia untuk menyesuaikan limit order pada saat kedatangannya, transaksi akan dilakukan dengan harga yang lebih baik. Jadi misalnya Telkom kita buat limit order 4.000, ternyata ada yang harga 3.900, maka dilakukan dengan harga yang lebih baik. Limit order yang tidak segera terisi disimpan di limit order book. Jadi ada semacam bukunya ya, sampai mereka cocok atau dibatalkan. Limit order akan dibatalkan pada akhir hari.
Jadi mereka akan tersimpan tuh untuk trading hari itu. Tapi pada akhir hari akan dibatalkan. Nah, berikutnya ini adalah mengenai likuiditas pasar. Ini udah masuk ke microstructure ya. Jadi kalau disebut likuiditas, apa yang disebut dengan likuiditas? Kemampuan, jadi mencirikan kemampuan untuk memperdagangkan instrumen tanpa perubahan harga yang mencolok. Jadi kalau marketnya itu sangat dalam gitu ya, maksud saya sangat besar, transaksi dari satu atau dua orang itu tidak mempengaruhi harga langsung, secara langsung. Karena itu marketnya sangat besar. Jadi likuiditas itu didefinisikannya dari market breadth, market depth, dan resiliensi. Ya, ini kedalaman pasar, market depth itu kedalaman pasar, lalu market breadth, keluasan pasar, dan resiliensi, ketahanan pasar. Nah, hal inilah yang menyeratkan bahwa harga beli dan jual instrumen itu liquid yang tipis, yaitu bid atau as-nya itu spread-nya kecil. Jadi kalau kita sebut liquid, bid as spread-nya itu kecil. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau sekarang semua itu bisa mengakses langsung ke market gitu ya, bisa mengakses langsung ke market, melakukan trading gitu. Saya nggak tahu di aplikasi itu mungkin eksekusinya itu 3 jam gitu ya, kalau saham ya. Kayak di iPod atau apa, di Mandiri Sekuritas mungkin 3 jam. Jadi kita trading transaksi sekarang, order sekarang, mungkin tereksekusinya nanti 3 jam kemudian. Tapi kalau di koin, seluruhnya itu hampir semuanya jarang terjadi itu dia langsung. Makanya komponen bid ask spread-nya itu mungkin kecil. Jadi selisih dari antara harga bid dan harga as itu mungkin nggak terlalu besar. Ini menyiratkan bahwa market itu liquid. Jadi market itu liquid kalau dia bisa memperdagangkan tanpa perubahan harganya itu mencolok, menyebabkan perubahan harga mencolok. Kalau kita melakukan trading 1-2 orang, itu perubahan harganya itu tidak langsung berubah. Nah, ini pada market yang deep ya, yang dalam gitu ya, ada banyak pesanan dari maker sehingga pembatalan pesanan dan transaksi tidak mempengaruhi total persediaan pesanan yang tersedia untuk diperdagangkan. Jadi kalaupun ada pembatalan pesanan atau transaksi yang terjadi gitu ya, tidak mempengaruhi total persediaan yang tersedia untuk diperdagangkan. Kan Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan sebetulnya di aplikasi itu pergerakannya kan. Ada berapa jumlah surat berharga yang ditawarkan, berapa harga yang ditawarkan gitu ya, dengan harga berapa yang ditawarkan. Jadi kalaupun bergerak 1 atau 2 orang itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga. Ini kalau by definisi market breadth, jadi luasnya pasar ini menunjukkan beberapa banyak saham yang terlibat dalam pergerakan tertentu dalam suatu indeks atau pasar saham. Jadi kalau banyak saham yang bergerak gitu ya di satu indeks atau bursa, sebetulnya kan bursanya itu bisa dinilai liquid. Karena apa? Karena pergerakan apapun gitu ya tidak mengganggu persediaan. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Itu kalau pasarnya itu luas. Ada pula market depth, mengacu pada kemampuan pasar untuk menyerap pesanan yang relatif besar tanpa mempengaruhi harga sekuritas. Jadi market breadth, berapa banyak saham yang terlibat dalam pergerakan. Market depth adalah kemampuan pasar untuk menyerap. Lalu ada yang ketiga adalah market resilient atau ketahanan. Kemampuan untuk melakukan transaksi dengan pengaruh minimum terhadap harga dengan tetap memperhatikan elastisitas penawaran dan permintaan. Resilient, misalnya gini, kalau kita melakukan trading harian, mungkin bursa itu akan naik turun gitu ya dalam beberapa detik gitu kan.
harga indeksnya akan naik turun dalam beberapa detik. Tapi dalam jangka panjang, indeks itu mungkin resilient dengan slope positif. Makin lama akan makin meningkat nilainya gitu ya. Indeksnya akan semakin besar. Itu menunjukkan marketnya itu resilient, ketahanan pasar. Jadi kemampuan pasar untuk melakukan transaksi dengan pengaruh yang minimum terhadap harga. Jadi terhadap harga itu pengaruhnya minimum dan tetap memperhatikan elastisitas penawaran dan permintaan. Nanti kita lihat secara grafik. Nah, ini market breadth. Contoh ya grafiknya ini untuk tanggal ini adalah bursanya gitu. Ini pergerakan bursanya. Market breadth tadi kan menunjukkan berapa banyak saham yang terlibat dalam pergerakan tertentu. Nah, ini kalau kita lihat di grafik yang bawah ini adalah banyak saham yang terlibat. Ya, ini banyak saham yang terlibat dalam memberikan keluasan yang lebih positif. Ini yang bawah, yang merah ini keluasan breadth yang lebih negatif. Jadi kalau kita cocokkan misalnya di sini ya, nah ini kita lihat yang agak tinggi gitu. Di sini beberapa saham itu terlibat untuk meningkat positif, strong positive breadth. Di sini ada strong negative breadth. Ini menunjukkan keluasan pasar, yaitu berapa banyak saham yang terlibat dalam pergerakan. Lalu ini market depth. Ini mirip sama ini ya, biasanya dipakai di tadi trading coin. Tadi kan di Indodax saya kasih lihat sedikit ya, bahwa ini adalah depth. Depth ini mengacu kemampuan pasar untuk menyerap pesanan yang relatif besar tanpa mempengaruhi harga sekuritas. Misalnya ini marketnya Bitcoin, harga mid-nya itu ini 100.534 US dollar. Gitu ya. Ini harga tengahnya. Ini antara bid yang hijau, ini bid line menggambarkan nilai kumulatif dari bid atau order beli ya di pesanan yang ditempatkan dalam dolar. Ini adalah as. As adalah garis permintaan atau pesanan untuk menjual, bukan permintaan ini, sorry, pesanan untuk jual, pesanan untuk jual. Jadi garisnya ke sebelah sini, miring negatif dari kanan ke kiri. Sumbu vertikalnya ini adalah nilai dolar agregat dari semua pesanan. Ini sumbu vertikalnya. Sumbu horizontalnya adalah titik harga di mana pesanan beli dan jual ditempatkan. Jadi kemampuan pasar untuk menyerap pesanan tanpa mempengaruhi harga sekuritas secara signifikan. Kalau kayak tadi, yang saya kasih lihat tadi yang di Bitcoin di slide nomor berapa tadi ya? Sorry, di nah ini. Ini kan berarti komponen asnya itu lebih besar. Komponen asnya ini lebih besar dibanding dengan komponen bitnya. Jadi bisa dibilang apakah marketnya dalam? Kalau harganya cepat berubah, sebetulnya marketnya nggak dalam. Kalau memang dia dalam, ini mungkin akan sama besar. Jadi apapun yang terjadi, ada pesanan atau pesanan beli atau pesanan jual, itu akan terpenuhi inventorinya. Ini market breadth, ini market depth, kedalaman pasar. Ini kan hampir sama besar. Jadi kalaupun terjadi ada pesanan di sebelah bid atau di sebelah as, harga mid-nya ini tidak banyak bergerak. Jadi harga sekuritasnya itu tidak banyak bergerak, tidak bergerak secara signifikan karena marketnya sangat dalam. Bisa bedain ya.
antara market breadth sama market depth. Kalau breadth tadi adalah berapa banyak saham yang terlibat dalam satu pergerakan, naik atau turun, di sini. Sementara kalau depth itu bahwa pasarnya itu secara pasarnya itu mampu menyerap pesanan tanpa mempengaruhi harga sekuritas secara signifikan. Kalau dia marketnya depth. Jadi kalau depth itu biasanya di sini, di sebelah kiri dan kanan antara bid sama ask relatif sama. Jadi kalaupun ada order akan dipenuhi. Ada order jual di sini, ada order beli. Dan akan ketemu sehingga harga tengah-tengahnya ini, harga pasarnya ini tidak banyak bergerak. Ada pertanyaan? Lalu yang ketiga terkait dengan likuiditas adalah resilient. Kemampuan untuk melakukan transaksi dengan pengaruh minimum terhadap harga dengan tetap memperhatikan elastisitas penawaran dan permintaan. Nah, ini contoh Standard & Poor's 500 gitu ya, indeksnya Standard & Poor's, bahwa dengan segala fluktuasi sebetulnya marketnya itu masih bergerak naik dengan slope positif. Jadi marketnya itu resilient gitu ya, tahan untuk bergerak secara positif. Kebanyakan market itu slope-nya akan positif. Ini kalau kita lihat nih ada beberapa informasi yang terjadi gitu ya selama perjalanan dalam beberapa bulan. Gitu. Tapi secara total market itu bergerak dengan slope positif. Jadi sudah memperhatikan elastisitas penawaran dan permintaan pasar. Ini berpengaruh, transaksi informasi-informasi ini berpengaruh, tapi marketnya tetap resilient untuk tumbuh secara positif. Ada pertanyaan sampai sini? Itu berkaitan dengan likuiditas ya, Bapak Ibu. Jadi kapan marketnya itu ya kita nilai liquid? Kalau kita nilai liquid sebetulnya kalau komponen bid sama ask spread-nya itu tidak terlalu besar. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan market breadth, dengan market depth, dengan resiliensi. Banyak saham yang terlibat di market breadth, lalu bahwa pergerakannya itu tidak mempengaruhi harga secara signifikan, market depth, lalu resilient. Itu yang berkaitan dengan likuiditas pasar. Nah, ini ordernya itu seperti apa? Ordernya itu ada dua sebetulnya. Ada dealer driven market, ada order driven market. Jadi kalau order driven, ini sebetulnya seluruh order dari pembeli, baik itu harga bid maupun harga ask, itu ditampilkan. Jadi sistemnya sangat transparan. Seluruh order di market ditampilkan. Ya, jadi seluruh order, kalau kita ketemu lawan, nanti ketemu lawannya itu bisa tereksekusi. Ini order driven market antara lain di Bursa Efek Indonesia. Sudah menggunakan order driven market. Sementara pada dealer driven market hanya menampilkan tawaran bid dan ask dari market maker atau dari dealer. Jadi order individual itu tidak terlihat di pasar dealer driven gitu ya. Market maker akan memenuhi order investor dari dealer akan memenuhi order dari persediaannya sendiri atau mempertemukan match dengan order yang lain. Ini kebanyakan ini adalah market yang future atau bursa berjangka gitu ya. Bursa berjangka seperti komoditas gitu, bursa komoditas itu
banyak menggunakan dealer driven. Kalau di luar negeri ini Nasdaq sama London Stock Exchange. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan dari order driven sistemnya adalah transparan. Seluruh order di pasar ditampilkan. Kekurangannya tidak ada jaminan bahwa order akan tereksekusi. Sementara kalau dealer driven, kelebihan utama likuiditasnya karena market maker diharuskan untuk memenuhi harga yang di quote, baik beli maupun jual. Kekurangan utamanya adalah pasar dealer driven tidak transparan. Pasar dealer driven itu tidak transparan. Sementara order driven itu transparan. Semuanya ditampilkan. Nah, dealer driven ini yang ada inventory dari dealer ya. Ada inventory dari market maker, dealer atau market maker. Jadi market maker ini akan memenuhi order dari persediaannya sendiri. Atau dia akan mempertemukan match dengan order yang lain. Berarti kalau kita lihat di sini, sebetulnya komponen bid ask spread itu akan lebih besar di mana kira-kira? Di order driven atau di dealer driven? Ada yang bisa jawab? Kira-kira pada market yang mana? Apakah di order driven market atau dealer driven market? Ayo dijawab aja. Di dealer mungkin apa ya, karena likuiditasnya ini kan Betul. lebih Ya, betul. tinggi. Betul Mas Rio. Betul. Jadi di dealer driven ini yang sebetulnya akan salah satu faktor juga yang akan menentukan komponen bid dan ask. Jadi ya spread dari bid dan ask. Pada dealer driven mungkin dia komponennya akan lebih bid sama ask-nya itu akan lebih besar gitu ya. Karena apa? Karena dealer punya inventory tersendiri. Dia akan memenuhi dari inventorinya sendiri. Yang ditampilkan juga di bursa adalah bid dan ask dari dealer. Jadi tidak transparan ya. Sementara kalau order driven itu memang semuanya ditampilkan. Sebetulnya harga itu akan ketemu sendiri gitu ya. Akan ketemu sendiri. Begitu harganya bertemu itu akan tereksekusi. Nah ini struktur pasarnya. Ada continuous order driven, ada oral auction, ada call auction. Ini semuanya yang tiga di atas ini, 1, 2, 3 ini adalah order driven market. Semuanya by order. Yang ketiga ini ada quote driven. Ini menggunakan dealer. Menggunakan kuotasi dan hybrid. Kalau kita lihat continuous order, di pasar yang digerakkan oleh pesanan, trader berdagang di antara mereka sendiri, tanpa perantara. Gitu ya. Dengan kata lain, setiap trader bisa menjadi market maker dengan menempatkan limit order. Jadi limit order itu juga akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi sebagai market maker. Ya tadi, misalnya yang tadi di Indodax tadi tuh, koin. Koin itu kan jelas-jelas maksud saya dipampangin semua, ada bid sama ask, berapa lembar dengan harga berapa koin dan dengan harga berapa, gitu ya. Jadi dan setiap trader, setiap dari kita bisa melakukan melakukan order langsung. Sementara oral auction ini nggak dipakai di Indonesia sama call auction. Ini adalah lelang lisan atau lelang terbuka, gitu ya. Jadi para pedagang berkumpul di tempat yang sama di lantai bursa. Jadi trader mengkomunikasikan dengan isyarat teriakan dan isyarat tangan dengan maksud dan hasil dari perdagangan mereka. Itu order semua sebetulnya, bukan harga dari dealer, harga order dari tradernya sendiri. Tapi penyampaiannya dengan oral, gitu ya, dengan teriakan atau isyarat tangan. Jadi
ada dealernya, tapi dealer ini bukan yang mendrive gitu ya. Bukan dealer yang mendrive harga. Harga itu tetap dari harga order dari si masing-masing trader. Sementara pada call auction, perdagangan terjadi pada saat yang setelah ditentukan. Jadi lelang lewat telepon dilakukan beberapa kali sehari. Disebut dengan fixing atau pada pembukaan dan penutupan sesi-sesi yang berkesinambungan. Jadi dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Tadi kalau oral auction, dia melakukan auction berkomunikasi dengan teriakan dan isyarat tangan gitu. Itu tradernya. Tapi yang dipambangkan adalah harga order driven. Nah, kalau quote driven ini pasar didorong oleh kuotasi. Jadi hanya dealer yang mengirimkan mengirimkan order. Semua pedagang lain hanya dapat mengirimkan market order. Jadi kemunculan harga di pasar ini berarti bahwa pembuat pasar harus memilih harga, market makernya harus memilih harga bid dan ask yang akan menutupi pengeluaran mereka. Apalagi menghasilkan keuntungan dan menyeimbangkan arus pesanan beli dan jual. Jadi kalau di quote driven ini, karena dealer yang menentukan, gitu ya, mereka sendiri yang akan memilih harga bid dan ask. Ya, mereka harus menutupi pengeluaran mereka. Mereka harus menjaga inventory mereka. Ya, jadi mereka juga harus menyeimbangkan arus pesanan beli atau jual yang mereka peroleh. Itu quote driven market. Hybrid juga seperti itu. Gabungan gitu ya, gabungan antara tetap yang di ini adalah quote yang membuat quote adalah si dealer atau market maker. Pedagang lain hanya mengirimkan order. Ada pertanyaan sampai sini? Yang banyak sekarang aplikasi yang mana berarti? Dari 4 ini. Ada yang bisa tebak kira-kira kalau aplikasi itu lebih banyak yang mana? Yang jelas dia order driven. Silakan, ada yang mau jawab. Yang pertama kelihatannya apa ya? Yang continuous Iya, order. betul. Yang Soalnya pertama, kalau oral ini kan seperti yang di zaman dulu ya, Pak ya. Kalau iya oral betul. Betul. Jadi dealer zaman itu dulu kan berteriak-teriak di bursa gitu ya. betul. Iya. Ya memang yang pertama. Jadi kalau sekarang itu memang by aplikasi itu udah continuous order driven. Nah, ini kalau dia continuous order driven, berarti yang menentukan bid ask-nya salah satu komponennya apa? Kalau di sini kan tadi dealer driven gitu ya. Kan ada inventory dari dealernya. Dealernya juga harus menjaga keuntungan gitu. Kalau ini apa nih kira-kira? Yang bisa menentukan komponen harga bid ask-nya. Kan ini jenis-jenis ini kan akan menentukan komponen bid ask. Kan ada biaya gitu yang harus dimunculkan gitu ya. Akan ada biaya untuk memproses transaksi. Kalau ini berarti ini sekarang kalau kita pakai aplikasi itu biaya fee dari aplikasi itu yang kita dicas. Misalnya 0,3% gitu ya yang dicas oleh si developer aplikasi. Itu bisa mempengaruhi bid dan ask. Nah, ini contoh aja nih auction tadi auction market itu semuanya entah dia call auction, entah dia oral auction gitu ya. Semua auction market itu order driven. Sementara dealer market itu semuanya quote driven. Ini quote driven. Ini udah dealer market. 3 yang di atas ini order driven market. Digerakkan oleh order, digerakkan oleh pesanan. Kalau ini digerakkan oleh quote dari dealer. Didorong oleh kuotasi dari dealer. Dealernya bagaimana? Dia akan menyesuaikan dengan inventory, dia akan menyesuaikan dengan keuntungan dia. Karena kalau misalnya dealernya hanya memperoleh dari sisi order dari sisi bid saja, mungkin dia akan menyiapkan menyiapkan inventory dia untuk mengganti itu gitu ya, mengganti
eh, pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Karena kalau di dealer driven, inventory ada di dealer. Nah, ini tadi ya order driven. Order driven ini semuanya muncul. Ada buy order, ada sell order gitu. Ini jumlah sahamnya, ini harganya. Kalau kita lihat ini sebetulnya hampir ketemu gitu ya. Antara sell ordernya di 4265, buy ordernya di 4264. Ini contoh dari order driven market. Nah, ini mekanisme bursa di Indonesia. Jadi ingat tadi bursa di Indonesia itu adalah order driven market. Ya. Di sini di atas, di sisi yang atas ini adalah proses perdagangan. Di bawah ini sebetulnya ada proses settlement, penyelesaian. Di proses perdagangan ini nasabahnya yang melakukan pembelian ke lantai bursa melakukan order ke trader, dan ini nasabah jual juga akan menyampaikan ke tradernya order untuk jual gitu ya. Dan ini semua tercatat di sistem perdagangan bursa. Ini siapa? Ini adalah perusahaan sekuritasnya. Anggota bursanya adalah perusahaan sekuritasnya. Jadi nanti setelah akhir hari, setelah transaksi akan dilakukan proses settlement. Antara lain anggota bursa bisa melakukan transfer dana dan penyesuaian sahamnya di Biro Administrasi Efek. Jadi di transfer dana dan di sini yang nasabah yang menjual ini akan mentransfer efek atau surat berharga tadi, dan penyelesaiannya oleh KPI dan KSEI. Ada clearing penjaminan efek dan kustodian sentral efek Indonesia. Ini yang akan melakukan clearing settlement antara pihak anggota bursa yang beli dan anggota bursa yang menjual. Ada transfer dana dan ada transfer efek. Ini semuanya dicatat di Biro Administrasi Efek. Sistem perdagangannya sendiri di Indonesia ini namanya sistem perdagangan bursanya adalah ini JADS. Oh, Ya, ada yang boleh mau tanya? nanya, boleh Ya, nanya silakan. Pak. Silakan. Berarti kalau ini broker fee-nya itu kan kalau setiap malam tuh kita di email tuh nanti biaya fee-nya, broker fee-nya sekian sekian dipotong gitu Pak. Ya. Berarti itu sama KPI sama KSI ya Pak ya? Iya, itu broker fee itu kan sebetulnya punyanya si ini ya. Yang di KPI sama KSEI itu yang transaksinya kan. Broker fee-nya dikantongin sama ini kan. Ini kan fee-nya. Sama si perusahaan sekuritasnya. Yang berapa 0,3% gitu ya. Sekitar 0,3%. Yang diselesaikan di KPI sama KSEI itu sebetulnya transaksinya. Settlement dari transaksinya. Jadi dana yang kita keluarkan untuk membeli dan efek yang kita dapat untuk yang kita beli gitu ya, dan dari penjual ini akan dikirimkan efeknya. Penyelesaiannya di KPI KSEI. Tapi kalau fee-nya enggak, kalau fee-nya cuma berhenti di sini di anggota bursa. Jadi nasabah jual kan juga kena fee, nasabah beli juga akan kena fee kan. Itu masing-masing, Mas Ramza. Terus ini Pak, kalau di malam tuh kita dapat email tuh Pak, disuruh dipotong PPh-nya, dipungut PPN-nya, terus sama biaya materainya tuh Pak yang 10.000 untuk transaksi dari 10.000. Berarti itu semuanya pada saat settlement itu Pak ya oleh KPI itu Pak Iya, ya? betul. Settlement. Itu di settlement. Kan itu nanti itu syarat-syarat administrasi ya, misalnya meterai dan lain-lain itu harus dipenuhi nanti untuk di proses di settlement ini. Cuma kalau fee aja ya, fee yang tadi masuk ke anggota bursa.
Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Nah, ini ada tradingnya, ada remote trading, ada online trading gitu ya, ada direct market access. Ini kalau tradisional trading, investornya akan menelpon ke apa namanya ke ininya ya, ke perusahaan sekuritasnya, ke dealing room, lalu dilakukan order ke bursa efek. Sementara kalau online trading, si investornya ini mengakses sistem aplikasi yang sudah diberikan dan dilakukan order secara otomatis ke bursa efek. Ini untuk online trading. Ada juga yang investor yang memiliki direct market access. Jadi order otomatisnya ini aplikasinya dari bursa sendiri. Mereka punya akses langsung ke bursa. Jadi investornya tidak menggunakan sistem menghubungi di perusahaan sekuritas sendiri, tapi dia langsung order ke bursa. Semuanya akan tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi ini remote trading, online trading, dan direct market access. Kalau remote tradisi ini semacam tradisional, kalau kita masih menghubungi dulu perusahaan sekuritas gitu ya. Cuma mungkin dulu kita melakukannya dengan telepon gitu, tapi sekarang kita melakukannya dengan aplikasi gitu ya. Itu sebetulnya masih masuk ke tradisional. Karena tetap itu nanti aplikasi itu milik di si perusahaan sekuritas tadi. Dan mereka yang akan melakukan order settlement ke bursa. Boleh tanya Pak? Ya. Jadi kadang saya pernah dengar tuh Pak, kalau market maker atau reksadana yang dananya apa barangnya banyak, dananya besar di bursa saham tuh, dia ngumpulin barangnya tuh di harga bawah pakai sekuritas A. Terus pada saat jualan untuk menipu trader retail seperti kita itu, dia katanya bisa nelpon ganti jadi dia belinya di bawah pakai sekuritas A, jualannya di harga atas pakai sekuritas B, dia jualannya katanya mindahin ke sekuritas lain supaya nggak kelihatan gitu Pak, menipu, supaya mengkelabui retail. Itu berarti teleponnya yang dimaksud mungkin yang masih bisa pakai traditional trading tuh Pak ya? Iya, masih bisa. Masih bisa, Ya, betul. Masih bisa. Ya itu udah inilah ya. Pemain gitu ya maksud saya. Kalau Mas Ramza baca juga sebetulnya kan yang lebih banyak menggerakkan di Indonesia itu sebetulnya kan dari luar ya. Dari investor luar gitu, investor asing gitu yang lebih banyak. Tapi kalau reksadana ya mungkin ya ada permainan juga. Cuma maksud saya apa pengaruhnya apa sebegitu besar gitu. Segitu besar. ya kadang kan kalau retail kayak kita kan, oh misalnya yang ngumpulin sekuritas misalnya Mandiri gitu, misalnya sekuritas apa gitu Pak. Nah ini Heeh. dia punya banyak barang, terus eh, tapi kok apa harganya turun belum jualan gitu, padahal dia faktanya dia udah jualan tapi ganti Iya. sekuritas gitu, Ganti jualannya pakai sekuritas. sekuritas yang lain. Jadi dia tinggal bayar karena ganti sekuritas A ke B, dia bayar fee-nya sekian persen gitu Pak. Jadi harganya udah turun, terus tradernya tuh ini kok belum jualan, padahal sebenarnya udah jualan, cuman pakai Iya, sekuritas iya, lain betul, ganti betul. gitu Pak. Jadi Pernah saya denger sih gitu Pak. nggak kelihatan di bursa gitu ya. Jadi Bursa. nggak kelihatan. Jadi harganya sampai turun anjlok. Kalau orang yang pakai bandarmologi itu kan kadang dia, wah ini belum jualan, padahal udah jualan di pakai sekuritas lain. Mungkin ini masuknya di tradisional Pak ya, mungkin Pak ya. Iya, saya rasa tradisional tuh. Tapi kalau dia nggak masuk bursa, mungkin dia bisa kena sanksi tuh si sekuritasnya ya. Kan berarti dia nggak masuk bursa kan. Melakukan jual belinya kan berarti di bawah tangan gitu ya. Karena kan nggak Ya, tercatat di bursa tuh. Dia melakukan penjualan di bursa tapi pakai sekuritas lain gitu. Kan berarti ada pengalihan tuh. Ada pengalihan sekuritas dari bursa A ke bursa B gitu ya.
sorry, dari sekuritas A ke sekuritas B, tapi nggak tercatat di bursa gitu. Itu kan ada pengalihan tuh. Di sekuritas A dia membeli gitu kan, tapi di sekuritas B dia menjual gitu. Barangnya sama itu juga. Iya. Kasih Pak. Iya. Mas Ramza dengar juga yang isu kalau fintech itu gimana? Pernah ikut beli kayak Bukalapak, Goto. Waktu mereka IPO sempat beli. Perusahaan-perusahaan fintech ada yang pernah beli. Waktu perusahaan fintech IPO. Bukalapak paling Mbak. Bukalapak Waktu Bukalapak sih Pak, pernah beli. pernah beli. Dan harganya balik lagi nggak, Mas? Nggak balik Mbak. Karena waktu itu kan di awal itu cukup hype tuh ya. Karena Iya. perusahaan ini lah Pak ya, e-commerce pertama gitu yang IPO di bursa, terus ramai sekali. Ya saya pikir juga ada potensi sih Pak, walaupun memang kalau kita baca prospektusnya sendiri kan memang Masih eh, prospektusnya nggak bagus itu. betul Pak, masih belum bagus sih Pak. Jadi beli hari pertama, kedua, saya ingat hari kedua itu Pak, sempat sampai ke 1.200, terus ARB, terus Hmm. sampai sekarang itu turun terus tuh Pak, downtrend, tapi saya udah keburu cut loss sih Pak, gitu. Oh, Iya, itu memang agak agak fenomenal. Jadi waktu beberapa ini ya, beberapa fintech kita itu go public, saya sempat tanya juga tuh sama sama sekuritas-sekuritas gitu. Ini apa yang mesti kita lakukan gitu? Karena kan secara fundamental mereka nggak belum bagus gitu kan, tapi kok kayaknya hype sekali gitu kan sambutan dari marketnya gitu. Waktu itu sih saran dari si sekuritasnya bilang hati-hati Pak karena ini yang menggerakkan itu kebanyakan dari luar. Ya itu tadi. Jadi nanti yang kena itu nanti investor retail gitu. Jadi mereka menggerakkan nanti sudah harganya tinggi mereka lepas. Nanti yang terkena jadi memang bursa di kita itu banyak ini ya, banyak banyak asing yang menggerakkan bursa kita gitu. Ini seperti situasi saat ini kalau teman-teman baca juga berita gitu. Di pasar keuangan investor itu keluar. Di pasar keuangan, sorry, maksud saya di pasar obligasi, ya, obligasi pemerintah, investor itu keluar. Jadi posisinya itu negatif, keluar semua. Tapi di bursa ini saham, di bursa saham itu masih naik. Jadi pihak asing ini memang ininya pengaruhnya sangat besar gitu ya. Jadi kalau IHSG kita tuh masih bergerak bagus lah ya. Cuman dari kalau obligasi pemerintah itu bergerak keluar. Jadi investor itu bergerak keluar. Itu kenapa? Ada yang bisa kasih ini gambaran kenapa itu sekarang investor kita itu sebetulnya kalau di surat berharga obligasi pemerintah gitu mereka keluar. Tapi kalau di bursa masih tumbuh positif. Ada yang bisa bayangin nggak kenapa sumbernya kira-kira? Itu menarik tuh situasi saat ini gitu ya. Mungkin kalau dari obligasi ini Pak, karena kan suku bunganya naik tuh Pak di Amerika, jadi dibalikin ke sana dananya Pak, ditarik di sini terus suku bunganya naik di negara-negara seperti Amerika kan the Fed naikin terus secara agresif tuh Pak, karena Betul, suku bunganya tinggi lebih menguntungkan betul, eh, ke ke sana Pak, ke US tuh Pak. betul, betul. Betul, betul. Itu tuh yang terjadi tuh. Jadi karena suku bunga di The Fed-nya itu naikkan minggu lalu, 2 minggu lalu menaikkan, minggu ini juga menaikkan suku bunga gitu ya. Si penggerak-penggerak apa, si orang-orang kaya yang punya dana besar ini pindah ke sana. Mungkin mereka lebih menilai US dollar itu lebih aman kan gitu ya. Dan sekarang hasilnya lebih menarik lah mungkin. Mungkin walaupun masih lebih rendah bunganya dari di Indonesia, tapi menurut mereka mungkin lebih aman gitu. Mereka pindah ke sana. Tapi di satu sisi
mereka juga masih ngelihat di kita bursa saham kita tuh bagus gitu, masih menarik gitu. Jadi bursa sahamnya masih masih naik gitu. Jadi Indonesia jadi apa ya? Di satu sisi obligasi pemerintah dilepas gitu kan, tapi di satu sisi sehingga US dollar kursnya ini sekarang sudah 15.700, tapi di sisi lain mereka ikut masih menanamkan di saham juga. Di saham juga masih bergerak naik. Mungkin volumenya tidak sebesar di apa namanya di obligasi ya. Memang itu betul yang terjadi tuh, Mas Ramza. Boleh ini Pak. Ya mungkin kalau saham yang pernah saya baca itu jadi katanya kalau indeks saham energi Pak ya kayak batu bara, nikel dan lain itu kinerjanya di atas IHSG Pak. Jadi mungkin salah satu penggeraknya di komoditi itu Pak yang saya pernah baca. Karena emang kita kan di negara kita diuntungkan akibat perang Rusia terus seperti itu Pak karena kepakai harga gas, batu bara terus kayak negara Eropa juga saya pernah baca itu di berita itu katanya juga untuk mensubstitusi gasnya Rusia katanya pakai batu bara Indonesia. Jadi dari situ laba perusahaan batu bara melonjak tinggi gitu Pak. Sampai menterinya itu menteri keuangannya itu sampai naikkan pajaknya untuk pengusaha batu bara yang saya pernah baca di koran itu Pak seperti itu. Iya, betul. Karena kita diuntungkan dari komoditasnya mungkin Pak ya. Pada saat negara lain anjlok akibat perang, sektor komoditas membantu negara kita membuat apa namanya pertumbuhannya masih itu Pak karena kita kan memang terkenal negara pengekspor komoditi Pak ya seperti batu bara gitu Pak nikel. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman mau apa perkiraan ini ya perkiraan kalau mau untung dalam mungkin bukan dalam waktu dekat gitu ya kita lihat nanti pergerakannya dalam berapa tahun gitu berapa sebelum 12 bulan lah gitu ya kalau untuk apa namanya untuk perusahaan-perusahaan emiten-emiten yang bergerak di apa namanya di sumber daya alam tadi seperti batu bara gitu. Mungkin bisa dilihat nanti pergerakan harga sahamnya, tapi mungkin mereka nggak secepat perbankan gitu ya. Perbankan kalau itu untuk uang jajan boleh tuh kalau perbankan misalnya kayak BCA dia ada dalam berapa bulan mereka itu akan naik gitu kan. Dalam mereka berapa bulan mereka akan naik nanti akan turun lagi waktu naik kita bisa jual gitu kan waktu mereka turun kita itu bisa buat uang jajan jadi maksudnya kadang-kadang investor tuh apalagi individual itu kan gitu ya dibagi gitu antara yang ini untuk uang jajan bulanan ini untuk uang investasi gitu ya investasi mungkin kita lihatnya sekarang yang ini ya yang komoditas gitu ya yang perusahaan emiten komoditas seperti batu bara itu bukan nggak mungkin potensi harganya itu akan naik tinggi gitu. Betul tuh analisanya tuh Mas Ramza. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah ini by definisi tadi remote trading di mana sistem perdagangan jarak jauh dilakukan oleh anggota bursa dari kantornya masing-masing. Order dilakukan ke sistem perdagangan bursa. Jadi yang melakukan ini anggota bursanya nih, si sekuritasnya. Oral auction jadi si anggota bursanya menyediakan sarana dengan auction untuk melakukan pesanan beli atau jual dari bursa. Lalu direct market akses ini adalah order langsung yang diinputkan oleh pihak tertentu yang punya izin untuk menggunakan direct market akses untuk melakukan order pemesanan secara langsung ke sistem perdagangan. Nah, di microstructure itu poin utamanya sebetulnya memang adalah di bid dan ask spread gitu ya. Ini secara teori model yang dikembangkan oleh Jong dan Rindi. De Jong dan Rindi tahun 2009 mengenai bid dan ask spread. Secara sederhana kan kita bisa gambarkan begini. Kalau S ini spread gitu ya. Q ini quoted spread, kuotasi dari spread. Ini adalah harga dari ask pada waktu T dikurang harga pada saat bid pada waktu T. Itu kan spread gitu ya. Lalu dibagilah dengan waktu. Ini kalau kuotasi spread itu seperti itu. Ask dikurang bid
gitu ya, dibagi dengan waktu. Inilah spread. Sementara kalau dari sisi fundamental, rata-rata spread itu adalah harga pada saat T, gitu ya. Harga saat pada saat harga pada saat T, dan ini P bintang ini adalah harga fundamental. Harga fundamental dikali 2 Q. Q ini akan berganti 1 untuk buy order atau minus 1 untuk sell order. Cuma yang menjadi kendala dari model ini sebetulnya P bintang ini, harga fundamental. Harga fundamental ini kan tidak bisa ditentukan gitu ya, tidak bisa ditentukan. Sehingga yang sering digunakan tidak bisa diobservasi gitu, harga fundamental. Sehingga yang digunakan pada effective spread adalah harga rata-rata. Harga rata-rata atau harga mid, tengah-tengah, atau yang disebut dengan MT. Mid price, yaitu dari harga as ditambah harga bid dibagi 2. Jadi spread effective spread itu adalah 2 QT, Q-nya ini bisa minus 1 atau plus 1, dikali dengan harga saat T dikurang rata-rata atau setengah dari harga as ditambah harga bid. Sementara spread yang terrealisir, jadi post trade gitu ya, sesudah terlaksana itu adalah M-nya ini menjadi MT plus 1 sesudah terjadi post trade. Jadi sesudah terjadi perdagangan. Ini spread yang direalisir. Jadi secara teoritisnya ini dan turun secara realisasi ini. Model yang dikembangkan oleh De Jong dan Rindi. Ini komponen dari bid dan ask spread. Jadi misalnya broker kita bilang harga bid itu 28,5 dan harga ask itu 29,05. Berapa spreadnya? Ini spreadnya adalah 29,05 dikurang 28,5 dibagi 29,05 atau 1,89%. Kapan kita sebut liquid? Kita lebih sebut liquid kalau nilainya ini tidak terlalu besar. Komponen spread ini tidak, bid ask spread ini tidak terlalu besar. Maka kita bisa sebut bahwa marketnya itu liquid. Nah, ini komponen-komponennya yang banyak dipelajari di market microstructure. Komponen-komponennya adalah 1. Spread itu termasuk biaya operasional dealer. Ya, seperti pengembangan, pemeliharaan sistem perdagangan, clearing, dan penyelesaian, dan sebagainya. Dan dealer itu harus dapat kompensasi dari pengeluaran mereka, gitu ya. Dan ada biaya operasional yang harus mereka tanggung. Yang kedua, komponennya adalah biaya inventory dari dealer. Karena dealer ini kan bermain di dua sisi, bermain di bid dan ask, apalagi pada dealer-driven market, inventory itu berarti mereka pelihara kan. Mereka punya inventory sendiri. Jadi mereka harus memenuhi pesanan dari dua sisi pasar, apakah itu bid atau ask. Dan mereka harus memelihara inventory. Yang mungkin berisiko juga untuk mereka. Dan mungkin mereka tidak ingin gitu ya. Komponen lainnya dari bid ask spread itu adalah jadi tadi satu biaya operasional, biaya inventory, dan adanya risiko dealer. Mencerminkan risiko dealer. Berdagang dengan rekanan yang memiliki informasi yang superior tentang nilai sekuritas yang sebenarnya. Jadi dealer itu juga menghadapi risiko bahwa mungkin ada trader yang inform, yang memiliki informasi tentang nilai sekuritas yang sebenarnya. Jadi si inform trader itu mungkin dia akan memperoleh keuntungan dari berdagang dengan dealer. Jadi dealer harus memulihkan potensi kerugian ini dengan memperluas spread. Jadi dealer pun bisa menghadapi potensi kerugian kalau ternyata tradernya itu ada salah satunya adalah inform trader. Nah, bagaimana dealer mengatasi kerugian itu? Dia akan meneruskan potensi kerugian ini kepada uninformed trader.
Jadi trader yang tidak memiliki informasi, kalau kita menggunakan dealer, mungkin dia akan meneruskan kerugian mereka ke uninformed trader. Jadi komponen ini, risiko ini disebut komponen adverse selection. Jadi karena dealer harus memiliki pemilihan satu sisi dari aliran pesanan mereka. Mungkin di sisi bid dia menghadapi informed trader yang mungkin merugikan buat mereka, tapi di sisi ask mereka mungkin akan menghindari. Nah, teori adverse selection ini umum di manajemen keuangan ya. Adverse selection jadi bagaimana memilih keputusan berdasarkan informasi yang lemah. Jadi banyak trader yang akan menghindari penipuan. Jadi menolak untuk melaksanakan transaksi di market dengan informasi yang lemah. Atau menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Nah, ini juga menjadi komponen dari bid dan ask spread. Jadi ini memang banyak menentukan itu terutama di dealer driven market. Karena apa? Dealernya berdagang. Dealernya punya inventory. Jadi sehingga ada biaya inventory. Sementara kalau order driven market mungkin kita hanya menanggung biaya operasional dari dealer. Tapi kalau pada dealer driven market ada inventory, ada risiko, di mana mereka harus meneruskan potensi kerugian ke salah satu sisi yang lain. Ini yang menjadi komponen bid dan ask spread. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kita masuk ke teori-teori ininya ya. Jadi menarik sebetulnya kalau terkait microstructure itu, terutama pada saat IPO. Itu banyak teori yang muncul gitu ya. Kenapa? Karena waktu satu perusahaan memutuskan IPO, itu kan ada underwriter yang menjamin penerbitan gitu ya. Dia akan menentukan harga, si underwriter ini akan menentukan harga IPO berapa, dia yang melakukan promosi, dan dia juga punya kewajiban untuk membeli, terikat kontrak untuk membeli. Kalau ternyata harganya itu, ternyata transaksinya itu tidak sesuai gitu dengan harapan si underwriter itu. Sehingga penentuan harga pada saat IPO itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam melakukan IPO. Kenapa? Karena pada saat harga ditentukan terlalu rendah, itu bisa menjadi sinyal bagi investor bahwa manajemen, bahwa perusahaan ini yang go public ini mungkin prospeknya tidak terlalu bagus. Jadi nanti ada lagi tuh teorinya mengenai signaling. Signaling, waktu kita menentukan harga pada saat melakukan IPO. Tapi kalau ini teman-teman udah paham ya mengenai market cap gitu, udah pernah dengar istilah market capitalization? Ada yang bisa jawab market capitalization itu maksudnya apa? Bisa jelaskan? Ya, market cap itu kan berarti ini Pak, harga pasar dikalikan jumlah saham yang beredar atau outstanding shares ya Pak. Betul. Ya. Nah, itu bagus nih, udah banyak yang paham. Itu betul tuh. Itu market cap. Ya, market cap. Market cap itu kan sebetulnya menggambarkan ekspektasi dari pasar gitu ya terhadap value nilai dari perusahaan itu. Nilai dari perusahaan itu. Jadi bisa diacu juga dengan PER gitu ya, price earning ratio atau price per book value gitu. Nilai bukunya berapa tapi harga pasarnya sudah berapa kali lipat price per book value. Nah, itu memang market cap itu betul tuh tadi gambaran adalah perkalian dari harga pasar dikali jumlah saham yang beredar. Tapi itu sebetulnya bisa diadu. Jadi kalau maksud saya, kalau kita hanya berdasarkan ekspektasi, kita tidak tahu
sebetulnya secara fundamental apakah nilai perusahaan itu sebesar itu gitu ya. Apakah betul value dari perusahaan itu adalah senilai itu. Jadi kalau kita nanti belajar di merger dan akuisisi, kita bisa menilai perusahaan itu berdasarkan cash flow mereka. Dan itu akan menjadi bandingan bagi market cap. Gitu ya. Berdasarkan harga, berdasarkan cash flow mereka selama ini, dan nilai mereka ke depan diperkirakan berapa, maka kita akan dapat gambaran nilai perusahaan itu. Nilai perusahaan itu. Jadi misalnya gini, satu perusahaan, harga sahamnya saat ini di bursa itu 1 juta, dan dia punya 1000 lembar gitu ya, apa sahamnya yang dijual, berarti kan harga perusahaannya itu 1 miliar gitu ya nilainya. Sebetulnya ada pembandingnya itu kita bisa melihat dari cash flow. Kita hitung cash flow dia selama beberapa tahun terakhir, kita diskonto, dengan model tertentu kita bisa memperkirakan nilai perusahaan ini, either itu dia 1 miliar atau lebih dari 1 miliar. Dari berdasarkan cash flow atau fundamental perusahaan itu sendiri. Itu untuk pembanding. Ini agak kemana-mana ceritanya, tapi memang menariknya di situ gitu ya. Waktu mereka go public dan waktu mereka sudah di pasar, sebetulnya value-nya apakah sebesar itu. Jadi balik lagi tadi kayak perusahaan fintech, secara fundamental mungkin cash flow-nya minus. Cash flow itu kan EBITDA, earning before interest tax, interest dan tax, ditambah depresiasi dan amortisasi. Nah, kalau EBITDA-nya minus, berarti kan secara value perusahaan, secara fundamental itu tidak sesuai gitu ya. Sementara market cap-nya mungkin lebih tinggi. Nah, itu yang agak berbahayanya tuh di perusahaan fintech ya, sering kita terjadi gitu ya. Jadi dealer itu punya inventory, punya risiko, punya biaya operasional. Dan ini semua akan berpengaruh kepada komponen bid-ask spread. Risikonya itu antara lain mereka punya komponen adverse selection. Jadi bagaimana mereka mengambil keputusan dengan informasi yang lemah. Nah, ini inventory, model-model untuk inventory. Inventory model mengacu pada mengatasi masalah dealer dalam mempertahankan posisi inventory di kedua sisi pasar, karena arus pesanannya tidak sinkron. Jadi dealernya itu bisa kemungkinan menghadapi kemungkinan kehabisan uang tunai atau kehabisan persediaan. Ada beberapa model, ini dikembangkan oleh Garman, antara lain risk neutral model, didasarkan pada kerangka warasian di mana harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan, sementara harga yang lebih tinggi akan menekan permintaan. Jadi dealer akan secara rasional berusaha memaksimalkan laba, harus menciptakan bid dan ask spread, dan memanipulasi ukurannya untuk menjaga inventory yang dibutuhkan. Jadi dealer itu makanya sering disebut sebagai market maker. Karena mereka punya pendapat bahwa harga yang lebih tinggi akan menekan permintaan, harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan. Jadi kalau harganya dikuotasi oleh dealer, kuotasi harganya oleh dealer, mereka akan berusaha memaksimalkan laba. Jadi mereka akan menciptakan bid dan ask spread dan memanipulasi ukuran untuk menjaga inventory mereka sendiri. Jadi misalnya di satu sisi dia terlalu banyak saham A, dia akan berusaha memanipulasi dengan melepas saham A itu dan menggantikan dengan saham yang dia butuhkan gitu ya. Mungkin kuotasinya akan dia rubah untuk harga saham A. Itu kalau risk neutral model. Lalu yang kedua inventory model with risk aversion. Risk aversion ini kalau di Indonesia kan ini adalah penghindaran risiko. Ini didasarkan kepada model bahwa antara memaksimalkan fungsi utilitas berdasarkan wealth dan risk aversion yang disebut dengan CARA atau constant absolute risk aversion. Jadi CARA ini modelnya adalah
memaksimalkan utilitas dari wealth, tingkat kepuasan dari wealth, kekayaan itu sama dengan eksponensial dari A ini risk aversion. Jadi eksponen turunan dari risiko dikalikan dengan wealth. Asumsinya bahwa aset berisiko itu memiliki distribusi normal. Model ini menghasilkan bid dan ask spread yang bergantung secara linear kepada risk aversion dari dealer itu sendiri. Jadi bergantung kepada risk aversion, sampai mana dia menilai utilitas dia maksimum dengan risk aversion sekian. Bagaimana dia menghindari risiko atau menghadapi risiko, aversionnya sampai mana, yang dia akan menilai bahwa itu adalah utilitas yang paling optimal dari kekayaan dia. Ada ukuran bergantung juga pada ukuran perdagangan dan volatilitas aset. Nah, ini multi-period model, ini melihat spread optimal pada saat penutupan dan pembukaan. Spread optimal ini akan menyempit karena risiko untuk menjaga persediaan berkurang pada saat perdagangan berakhir. Jadi pada saat perdagangan berakhir, pemainnya juga semakin banyak, risikonya juga sudah menyebar gitu ya. Jadi spreadnya itu akan menjadi optimal karena inventorinya sudah terjaga kan, dan sudah banyak pesaing dealer yang masuk dan risiko sudah tersebar di antara mereka. Ini secara definisi aja ya. Risk aversion adalah tendensi untuk menghindari risiko. Kecenderungan orang untuk memilih hasil dengan ketidakpastian rendah daripada hasil dengan ketidakpastian tinggi. Itu alami gitu ya, natural. Bahwa orang cenderung untuk memilih hasil dengan ketidakpastian rendah daripada hasil yang dengan ketidakpastian tinggi. Bahkan walaupun hasil rata-rata terakhir sama dengan atau lebih tinggi secara nominal daripada hasil yang lebih pasti. Jadi walaupun hasil akhirnya nanti lebih tinggi gitu ya, secara nominal, mereka mungkin akan lebih memilih hasil yang pasti, walaupun hasilnya itu lebih rendah. Itu risk aversion. Tendensi untuk menghindari resiko. Nah, itu tadi mengenai inventory. Lalu ada juga mengenai informasi, information model. Ini tidak hanya berlaku pada dealer market gitu ya, tapi juga berlaku pada order driven. Pada information based model, sumber informasi yang digunakan investor menjadi keputusan perdagangan mereka. Contoh, jika harga sekuritas turun, investor mungkin menyarankan bahwa harga akan semakin buruk dan mereka menahan diri untuk tidak membeli sekuritas ini. Jadi dealer dan investor akan berlaku rasional, yaitu mereka membuat keputusan perdagangan untuk memaksimal kekayaan mereka atau utilitas mereka. Dealer atau inform trader akan berperilaku secara rasional. Yang terjadi, harga itu akan bergerak ke equilibrium nilai yang memenuhi harapan secara rasional. Harga yang memenuhi harapan secara rasional. Nah, di Indonesia apa yang terjadi? Apakah itu secara rasional? Ada yang bisa berpendapat? Apakah secara rasional itu sebagai investor retail gitu ya? Ada yang bisa berpendapat? Ada nggak yang punya pengalaman misalnya secara rasional sebetulnya harganya ini harusnya naik gitu, tapi yang terjadi turun. Jadi memang inform investor, taruhlah kita sebagai inform investor tapi kita retail gitu ya, kita berharap bahwa harga itu akan konvergen, berharap bahwa harga itu akan mengikuti pemikiran rasional kita bahwa misalnya harga akan naik. Tapi bisa jadi dalam pelaksanaannya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada penggerak pasar yang lain. Information based model ini ada Kyles model tahun 1985, Gloston Milgrom model, dan Isley O'Hara. Jadi kalau
market microstructure ini guru besarnya mungkin si Ohara ini. Nanti saya kasih bukunya gitu ya. Nah, waktu kita berlaku sebagai trader, maka kita akan menghadapi ambigu gitu. Apakah kita akan melakukan market order atau kita akan melakukan limit order? Kelebihannya market order itu cepat. Betul, kita langsung tereksekusi berapapun harga pasar saat itu. Tapi opportunity cost-nya juga akan menjadi minimal. Tapi kalau limit order, itu akan menghemat spread. Tapi kelemahannya adalah eksekusinya menjadi tidak pasti. Nah, kompromi dari strategi ini adalah menempatkan limit di order di pasar yang bisa mempersempit bid dan ask spread dan meningkatkan probabilitas dari eksekusi. Maksudnya gini, jadi kalaupun kita mengalami ambigu seperti itu, kita harus menempatkan limit order, tapi yang kira-kira spreadnya itu lebih kecil. Sehingga probability untuk tereksekusi itu akan semakin besar gitu ya. Itu kompromi dalam pelaksanaan kalau kita menghadapi ambigu. Pada akhirnya kita akan menempatkan limit order, tapi dengan spread yang paling kecil, yang lebih kecil, sehingga kemungkinan tereksekusi itu lebih besar. Pada akhirnya kalau kita semua menempatkan seperti itu, maka pasar itu akan semakin liquid. Betul nggak? Ya nggak? Kalau kita ambigu, sementara kita lihat harga di pasar seperti itu, misalnya harga di pasar sekarang 150, mungkin kita akan taruh harga di 149, misalnya gitu ya. Saya ingin membeli dengan harga 149 maksimum. Spreadnya itu kalau kita bandingkan secara rata-rata selama ini misalnya 1%, nah itu kalau kita menempatkan di harga 149, berapa persen? Apakah itu lebih rendah? Gitu ya. Jadi jangan kita menempatkan juga limit order yang spreadnya itu terlalu besar gitu ya. Nanti tidak tereksekusi dan pasarnya jadi tidak liquid karena kemungkinan tereksekusinya juga kecil. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan silahkan. Kadang-kadang kalau kita melakukan trading itu yang kita hadapi ya, kita menghadapi ambiguity. Apakah kita mau menggunakan market order atau kita melakukan limit order. Komprominya adalah kita menempatkan limit order dengan spread yang kecil. Supaya bisa tereksekusi dengan lebih pasti tereksekusi. Kita lihat aja, misalnya marketnya selama ini bid ask spread-nya itu sekitar 2%. Nah, kalau harga pasar 150, saya pengen beli dengan harga 149, berarti kan itu 1/149 mungkin di bawah 1%. Itu sudah cukup di bawah dari bid ask spread existing gitu ya. Jadi kita bisa masuk dan bisa lebih pasti untuk tereksekusi. Nah, ini limit order market. Dari beberapa model limit order market memiliki sifat yang bertepatan secara empiris. Ini empirisnya, yang terjadi secara empiris. Limit order book yang lebih tipis memiliki bid ask spread yang lebih besar. Market order lebih mungkin disubmit setelah market order berada pada sisi yang sama dari limit order book. Jadi kalau di limit order book-nya misalnya di sisi terbanyaknya di 150, mungkin market order akan disubmit orang pada sisi 150. Pembeli atau penjual cenderung mensubmit market order jika terjadi limit order book yang tebal di sisi bid. Pembeli cenderung mensubmit market order kalau terjadi limit order book yang tebal di sisi bid. Penjual lebih cenderung mensubmit market order kalau terjadi limit order book yang tebal di sisi ask. Pembeli lebih cenderung submit limit order jika terjadi limit order book yang tebal di sisi ask. Jadi kalau dia tebal di sisi bid,
maka pembeli itu cenderung menggunakan market order. Tapi kalau tebal di sisi as, maka pembeli itu cenderung untuk melakukan limit order. Spread bid dan ask meningkat sering dengan terjadinya volatilitas. Winner's curse. Winner's curse ini adalah keuntungan dari orang yang memiliki informasi gitu ya. Winner's curse jadi istilahnya semacam orang yang memperoleh keuntungan itu memiliki kutukan gitu ya. Winner's curse terjadi ketika limit order dipenuhi karena volatilitas harganya ternyata misprice. Ini semua bukti-bukti empiris. Nah, ini tadi seperti Mas Ramza tadi ya, Mas Ramza tadi bilang kan atau Mas Rio yang bilang bahwa mungkin kita akan menempatkan limit order tertentu yang kurang agresif. Kurang agresif maksudnya konservatif. Misalnya spread tadi selama ini 2% gitu ya, dan harga di market 150 gitu ya. Kita put harga 100. 100 dengan 150 itu kan 50% ininya bedanya gitu. Jadi bid dan ask spread-nya pada akhirnya akan meningkat. Karena apa? Karena marketnya tidak bisa tereksekusi. Limit order dapat mengelompok di luar pasar menghasilkan limit order book yang berbentuk HAM atau punuk. Ini semua bukti-bukti empiris yang terjadi pada limit order market. Nah, ini tadi contoh. Ini limit order, ini market order. Ini kita bisa lihat depth-nya. Depth-nya itu lebih banyak di komponen as gitu ya. Nah, ini empiris dari teori struktur pasar. Galan, Rossi, dan Toshen menemukan 4 kejadian sebagai berikut. 1. Adanya korelasi positif antara volatilitas dan volume. Pergerakan harga yang besar biasanya diikuti oleh volume yang besar. Lag volume yang yang tertunda gitu ya. Conditioning secara substansial mempengaruhi leverage effect, dan later condition on lag volume, there is a positive risk return relation. Wang melakukan penelitian dalam rangka membuat model volume perdagangan saham yang cukup bersaing. Model yang dikembangkan menyatakan bahwa investor memiliki informasi yang heterogen dan kesempatan investasi secara privat serta melakukan perdagangan secara rasional, baik memiliki motif informasi dan non-informasi. Hasilnya bahwa volume berkorelasi positif dengan nilai absolut perubahan harga dan dividen. Jadi volume itu berkorelasi positif dengan nilai absolut perubahan harga dan dividen. Model juga menunjukkan bahwa perdagangan secara informasi dan non-informasi mempunyai hubungan yang dinamis antara volume perdagangan dan tingkat pengembalian saham. Ini Abinkar meneliti tentang bid ask spread di London Stock Exchange. Hasil yang diperoleh bahwa spread harian intraday spread paling tinggi ketika pasar buka, konstan sepanjang hari, dan semakin besar pada saat waktu dekat penutupan pasar. Jadi spread itu tinggi di waktu pasar buka, konstan sepanjang hari, semakin besar waktu penutupan pasar. Anderson melakukan penelitian, hasil yang diperoleh bahwa volatilitas intraday mengikuti kurva U untuk perdagangan pada sesi pembukaan dan juga penutupan pasar. Naik dan Yadav melakukan penelitian apakah perusahaan dealer melakukan perdagangan saham dan keputusan harga dikelola berdasarkan persediaan sahamnya atau berdasarkan portofolio. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ordinary inventories best explain dealer firms. Jadi bahwa inventory akan menjelaskan perilaku dari dealer. Temuan ini konsisten dengan adanya sifat desentralisasi dari market making, di mana dealer individual memfokuskan pada posisi risiko saham yang dikelola dan bukan pada posisi risiko saham yang dikelola oleh pihak dealer lain. Jadi inventory itu menjelaskan sebetulnya perilaku dari dealer.
Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nanti materinya saya share aja di sini ya, di apa namanya saya share materi lewat mana ya? Untuk minggu depan saya mau punya satu jurnal, ini menarik sebetulnya nih. Sorry, sebentar. Buat kita bahas minggu depan, kalau bisa dipelajari, dibuat resume gitu ya, resume dari ini, Bitcoin Market Microstructure di tahun 2017 oleh Thomas Dinkel. Jadi kalau Bitcoin ini, koin ini mostly diperdagangkan via aplikasi gitu ya. Bursanya itu adanya di aplikasi. Bitcoin ini diperdagangkan dengan menggunakan Open Limit Order Book. Jadi papernya dia ini, penelitian ini menginvestigasi microstructure dari beberapa market Bitcoin. Dilihat dari likuiditas dan informasi. Untuk mengetahui apakah beberapa platform ini menyediakan lingkungan trading yang reliable. Penemuan dia berkesimpulan bahwa market ini liquid, menyediakan liquidity pada nilai yang stabil selama 24 jam periode trading. Spread itu menggambarkan teratribusi itu kepada adverse selection tadi, biaya dari adverse selection, dan high suggesting bahwa private information merupakan aspek yang penting di dalam bid dan ask spread. Jadi topik ini, jurnal ini tolong dibaca, nanti diringkas, kita lihat kesimpulannya seperti apa gitu ya. Kesimpulannya seperti apa. Apa yang dapat disimpulkan dari penelitian si Thomas Dinkel ini mengenai microstructure market dari Bitcoin. Memang kalau kita belajar market microstructure lebih banyak pada komponen bid dan ask spread. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Sekarang ini mungkin agak ada bersinggungan tapi tidak sepenuhnya mengenai microstructure ya Pak ya. Jadi saya pernah mendengarkan pidato Jokowi saat di UOB Economic Forum gitu Pak. Jokowi dengan lantangnya menyatakan bahwa cadangan devisa kita kuat gitu kan untuk menghadapi resesi di 2023 gitu Pak ya. Sementara Sri Mulyani pesimis gitu Pak dengan uh, apa kayaknya dia terlalu takut gitu Pak dengan resesi di 2023 ini Pak, terakhir saya baca. Nah, sementara juga saya pernah mendengarkan pidatonya Erlangga Hartarto, Menko-nya sendiri juga sama dengan Jokowi gitu Pak, optimis kalau misalnya Indonesia masih kuat gitu, terlalu jauh lah buat Indonesia bisa apa dampaknya terlalu besar Indonesia buat resesi di Resesi ya. 2023 ya Pak. Nah, dari situ gitu kan Pak, saya kan kalau misalnya untuk akun saya di bank tuh yang handle RM, ada RM juga gitu kan Pak. RM-nya tuh bilang sekarang tuh ya udah pegang cash aja di sekitar 60%, obligasi ya di 20%, saham di 20% gitu Pak ya. Karena kan kalau kita lihat juga saham sebulan ini geraknya nggak kemana-mana gitu Pak. Ya. HSG ya di harga 7.075 di awal Oktober, terus naik turun setengah persen. Kemarin juga penutupan di 7.025 juga gitu kan Pak ya. Sementara kalau di saham juga saya ada broker yang pegang akun saya gitu Pak ya. Dia
kemarin sempat bilang, wah iya nih kayak batu bara gitu ya, doit gitu sempat naik, cuman nggak lama gitu Pak. Ya, Setelah itu saham doit anjlok lagi gitu. Apa jadi gimana gitu Pak bagusnya gitu sekarang ini Pak, kalau kita menghadapi isu-isu resesi di 2023 ini Pak. ya. Terima kasih Ini Pak. ya, izin saya sembari share file ini ya. Ya, jadi ini pendapat ya, maksud saya pendapat. Yang kita hadapi saat ini kan bukan cuma dari sektor keuangan, gitu ya. Agak berbeda dengan krisis tahun 98. Waktu 98 itu sebetulnya kan krisis dari sisi keuangan aja. Yang kita hadapi sekarang ini kan dari sisi sektor real, betul kan? Impact dari perang ini yang cukup besar gitu ya, impact dari perang, dari impact dari bencana gitu. Jadi kalau menurut saya, ini pendapat pribadi ya, saya belum pernah menginikan datanya juga gitu ya, mendalami datanya gitu. Apakah Indonesia itu bisa bertahan, kita nggak tahu. Yang jelas, kalau dari sisi keuangan, Bank Sentral itu akan selalu mengikuti suku bunga The Fed. Yang terjadi sekarang Amerika itu akan selalu menaikkan suku bunga. Ini pendapat saya pribadi. Akan selalu menaikkan suku bunga. Karena apa? Karena ada perang ini sebetulnya. Ya kan? Karena Rusia kan memutuskan nih, boleh saya jual sumber daya alam saya gitu ya. Kemarin kan dia baru putus kontrak lagi untuk biji-bijian. Jadi biji-bijian dari Ukraina itu di stop juga. Nah, sekarang boleh bertransaksi dengan saya gitu kan kata Rusia, tapi pakai rubel. Semuanya pakai rubel atau mata uang mereka lah ya, BRICS itu ya, Cina gitu kan, India, sekarang Arab Saudi juga. Yang paling besar itu energi itu ada di minyak kan, oil gitu ya, oil. Dan itu Saudi sebetulnya, Saudi, Iran gitu. Kalau mereka sudah nggak mau transaksi dengan US, nah ini sisi keuangannya juga akan kena. Jadi Amerika itu akan terus menaikkan suku bunga menurut saya. Karena apa? Karena mereka juga nggak mau kehilangan value dari investor mereka. Mereka akan selalu menaikkan suku bunga. Gitu Mas. Jadi perkiraannya memang ke depan itu mungkin kalau terjadi resesi bisa terjadi resesi. Gitu. Karena apa? Karena sektor realnya pun kena. Sektor realnya kena. Pertama dari apa namanya dari oil and gas. Indonesia juga nggak punya nggak punya kilang sendiri, nggak punya tanker sendiri. Indonesia mau beli dari mana itu yang karena kita nggak punya tanker tuh. Mau beli dari mana? Beli dari Singapura, mereka mungkin akan menjual ke orang-orang ke negara-negara yang menawar lebih mahal. Gitu ya, kecuali kalau dulu kita masih jadi eksportir. Nah, itu kan pasti akan kena gitu, akan kena dari sisi sektor real. Harga-harga akan bergerak naik, cost push. Nah, kalau kita mau simpen sebetulnya gini, saya cenderungnya kalau kita melihat suku bunga, memang dalam waktu dekat kita akan cenderung untuk pegang US, gitu ya. Kita akan pegang US. Sekarang pun dibeli menurut saya nggak apa-apa. Mungkin itu akan jadi 17.000 gitu ya. Walaupun saya juga ikuti itu proyeksi-proyeksi dari ekonom-ekonom gitu ya. Di Desember 16.000 atau berapa gitu. Tapi menurut saya itu akan tetap selama US masih menaikkan suku bunga, maka kita masih bisa pegang US. Tapi sampai seberapa besar US tahan dengan suku bunga yang tinggi? Yang terjadi kan sebetulnya kan krisis energi. Safe haven satu-satunya, maksud saya safe haven yang dikenal oleh investor-investor besar itu sebetulnya satu lagi adalah emas. Jadi kalau menurut saya nggak ada salahnya dari sekarang kita juga sebagian portofolio kita dialihkan ke sana. Mumpung harga emasnya sendiri masih rendah. Kenapa harga emas rendah? Karena US masih menaikkan suku bunga. Cuma maksud saya sampai kapan US ini bertahan untuk menaikkan suku bunga? Gitu kan? Kan mata uang mereka nggak dipakai nih. Maksud saya kan gitu dipakai sama Arab Saudi. Arab Saudi sekarang menolak menjual dengan menolak juga menjual dengan US gitu. Jadi menurut saya sebetulnya harusnya ada satu portofolio lain yang harus kita simpan.
Kalau koin menurut saya nggak usah. Sekarang kalau koin nggak usah. Karena itu nggak ada fundamentalnya dan situasi saat ini nggak bagus gitu ya. Kecuali kita mau spekulasi itu, nggak mungkin ada negara yang mau membiarkan mata uangnya digunakan di koin dalam situasi saat ini. Mungkin mereka akan melakukan regulasi-regulasi supaya semuanya keluar dari market. Gitu. Jadi kalau koin nggak usah. Cuma kalau US untuk jangka pendek, silahkan. Menurut saya mungkin masih bergerak sampai 17.000 atau sampai kapan US itu tahan menaikkan suku bunga. Cuman mesti ada satu safe haven lagi yang belum disadari, mungkin investor sadar, tapi mereka tinggalkan gitu ya karena ngelihat suku bunga US. Cuma kan suku bunga US ini sampai kapan? Mereka tahan menaikkan suku bunga itu sampai kapan gitu. Itu yang menurut saya sebetulnya portofolio kita sebagian harus sudah dialihkan ke emas atau perak. Ya ini yang terjadi juga dengan properti ya kan sekarang lagi fenomena cash is king sebetulnya. Cash is king. Jadi semua properti orang tinggalkan dulu gitu karena situasinya lebih aman menghadapi krisis kalau mereka pegang uang kas gitu kan. Jadi situasinya sekarang cash is king. Itu sih kalau pendapat saya ya. Ini saya cuma sepintas nggak mendalami juga, saya cuma melihat proyeksi dari ekonom-ekonom itu di akhir tahun depan itu berapa. Kalau ekonomi itu singkat saya Desember ini 16.000 kurs 16.000. Tapi kan ini dalam ternyata November aja ini udah mau 16.000 maksudnya. Mungkin Desember jadi 17.000 mungkin selama The Fed itu masih naikin bunga. Ini The Fed naikin bunganya hampir setiap minggu naikin gitu kan. 2 minggu lalu naikkan, minggu kemarin naikkan lagi. Nah ini sampai kapan sebetulnya ini mereka tahan untuk seperti itu gitu. Jadi nggak ada salahnya sebagian portofolio kita taruh di safe haven, sementara emas ini masih murah. Karena gini, kalau terjadi perang, pasti nanti semuanya akan lari ke emas. Kalau terjadi perang. Kalau udah terjadi perang besar gitu ya, Mas. Kalau terjadi perang besar, pasti semuanya akan lari ke emas. Dan bukan nggak mungkin itu terjadi kan, maksud saya kan tentara Amerika sendiri kan sebetulnya sudah terjadi perang gitu. Maksud saya tentara Amerika sendiri udah ada di Ukraina. Diakui atau tidak kan jenderal-jenderalnya kan bilang gitu kan tentara mereka udah ada di Ukraina. Udah ikut walaupun dengan alasan untuk inspeksi bantuan senjata yang sudah diberikan gitu kan, tapi sebetulnya mereka kan udah ikut perang. Jadi bukan nggak mungkin sih sebetulnya terjadi yang lebih buruk gitu ya. Saya nggak mau menyimpulkan kejelekan, tapi perkiraan seperti itu tetap kita harus jaga kemungkinan itu ada. Gitu. Kemungkinan itu ada. Dan kalau udah seperti itu, safe haven terakhirnya sebetulnya adalah di emas. Jadi nggak ada salahnya kalau kita punya emas atau perak gitu ya. Kalau perak lebih terjangkau mungkin untuk setiap orang, tapi harganya nggak terlalu cepat berubah kalau perak. Baca si Robert Kiyosaki, saya suka baca juga tuh komentarnya Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad, yang bikin Rich Dad Poor Dad. Dia banyak komentar. Robert Kiyosaki dia bilang udah goodbye sama US, dia bilang pindah aja ke emas sama perak sama emas perak sama koin kalau dia bilang malah alternatif mata uang salah satu yang lain adalah koin. Kalau Kiyosaki lebih ekstrim lagi, dia bilang tinggalkan udahlah goodbye sama US. Ya itulah mereka juga nggak punya pengalaman suku bunga setinggi apa gitu ya. Kalau kita kan udah berkali-kali tuh tahun 98 bunga sampai 60% gitu. Ya itu aja sih pertimbangannya Mas sampai berapa lama mereka tahan mau menaikkan suku bunga untuk menjaga mata uang mereka, sementara mata uang mereka mulai banyak nggak digunakan gitu. Kalau nggak digunakan kan otomatis uangnya itu akan kembali ke negara mereka kan. Misalnya Arab Saudi bilang saya nggak mau jual minyak saya dengan US. Karena situasi perang ini kan ada Rusia dan mereka bilang saya nggak mau jual minyak saya dengan US. Dengan US dollar saya bebas dengan mata uang saya sendiri atau dengan mata uang Rusia atau dengan Cina gitu. Nah itu kan itu yang volume paling besarnya. Volume paling besarnya kan di minyak ya. Gitu sih kira-kira Mas. Itu pendapat
pendapat pribadi lah, saya nggak ada riset apa-apa, cuma baca-baca dari apa namanya dari riset-riset orang gitu ya, dari pendapat-pendapat ini. Ya, terima kasih banyak, Pak. Iya, ya silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Tadi materi-materi udah saya lampirkan di apa namanya di filenya udah saya kirimkan di chat ya, di chat atau di reaction di chat. Nanti yang jurnal tadi, tolong dibuat kesimpulannya aja, karena itu berkaitan dengan marketnya Bitcoin, agak berbeda, dan di situ ada disebut mengenai likuiditas, pendapat dia mengenai likuiditas dan informasi, dan ada juga ada hubungan dengan adverse selection. Jadi tiga topik yang sebetulnya sangat berkaitan dengan market microstructure. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya. Terima kasih. Selamat sore.